Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial dasi. Tetapi dasi yang di sini yang akan saya buatkan itu dengan isian ya. Nanti saksikan saja sampai selesai, jangan sampai terlewatkan karena ada beberapa informasi yang saya seling-seling di tengah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Simak sampai selesai biar paham. Jadi satu video ini mencakup untuk semua cara membuat dasi. Baik teman-teman ketika mau membuat dasi SMA atau dasi biasa atau dasi seperti ini, bahkan itu bisa. Ada semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Inspirasi Mode dan Gaya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share ke yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang ingin support channel YouTube kami, klik link support di kolom deskripsi video ini. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas polanya dulu teman-teman. Ini saya sudah membuat konsepnya dengan skala 1 cm sama dengan setengah cm. Jadi separuhnya ya. Ini panjang keseluruhannya adalah 145 cm. Ya, kita akan buat garisnya. Ini sudah saya buat konsep, cuman kurang jelas. Jadi saya pertebal dulu ya. Nanti setelah ini baru akan saya jelaskan. Polanya seperti ini teman-teman. Ini sudah kita lipat jadi dua ya. Ini adalah sisi tepi lipatan ya. Tepi lipatan sudah kita lipat seperti ini ya teman-teman ya. Dari sini ke sini itu 7 cm, 7 cm. Jarak dari sini ke sini 7 cm ya. Lalu dari titik ini ke titik ini 4 cm. Lalu di sini 3,25 atau 3,5 boleh. Saya di sini 3,25. Lalu di sini tidak ada ya, lurusannya aja. Dan di ujung ini 2,5 cm. Ini sudah dilipat. Dari ujung sini ke sini itu 30 cm. Dari sini ke sini 32 cm dan sisanya ke sini ya. Panjang keseluruhan, panjangnya dari sini ke sini itu 145 cm. Diulangi, di sini lebarnya 7 cm, di sini 3,25 atau 3,5, dan di ujung 2,5 cm ya teman-teman ya. Paham ya? Oke. Nanti kalau teman-teman belum paham boleh praktekkan di rumah dan posting dalam grup Facebook kami Teres Yazid Taylor dan tanyakan kepada kami ya. Kita gunting dari ujung yang kecil dulu sini, lalu kita buat lancipan. Kalau untuk lancipan di bagian ujung ini silahkan bebas ya, yang penting agak ngelancip aja. Lalu ini kita gunting. Nah, untuk lancipan yang di sebelah sini di bagian yang besar juga sama, itu boleh 4,5 atau berapa senti silahkan saja. Saya menggunakan 4 cm ini ya. Lalu kita gunting seperti ini. Nah, ini adalah pola jadinya. Pola jadinya. Lebarnya 7 cm lebar jadinya. Nanti ini dilipat seperti ini teman-teman. Nah ini ya, dilipat separuhnya terus sampai ujung. Ini polanya ya. Ini juga ke sini. Ini belum termasuk kampu jahitan ya. Saya sudah membuat pola yang panjangnya, yang benerannya udah. Karena kebetulan kemarin saya juga sudah bikin. Dan ketika saya posting, ternyata teman-teman banyak yang pengen mengetahui polanya. Saya membuatkan video ini. Seperti ini ya.
Lalu kita akan bahas kenapa di sini ada 30 cm, ada 32 cm. Kalau teman-teman pernah tahu, ada dasi yang ada sambungannya ya. Ini kita buat sambungan. Jarak ini kita buat untuk sambungan, buat garis siku seperti ini, miringkan. Dan sisi yang di sebelah sini itu berlawanan begitu. Ini adalah titik 32 dan ini adalah titik 30 cm. Teman-teman boleh gunakan disambung ataupun tidak, nggak masalah ya. Cuman kalau untuk disambung menurut saya itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia ada tahanan. Karena kebanyakan untuk dasi itu dipotongnya kain miring ya. Ini untuk tahanan samping kiri dan kanan, tepi atas, tepi yang kecil dan tepi yang besar buat tahanannya. Karena ini ada di bagian lipatan kerah ya. Tidak disambung pun tidak masalah. Nah, yang kemarin saya posting itu tidak disambung dan motongnya tidak miring. Kalau yang sekarang saya akan buat kemiringan ya. Oke, kita gunting saja seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Nanti ini potong miring juga semua, lalu disambung kembali. Itu buat tahanan ya, buat tarikan. Oke, ini saya sudah membuat pola besar yang seperti kemarin yang saya buat. Ini polanya seperti ini ya. Saya buat skala karena cukup panjang, jadi biar teman-teman bisa membacanya. Ini polanya seperti ini. Sama dari sini ke sini 7 cm, lalu dari sini ke sini 4 cm, lalu kita buat garis miringnya. Jadinya seperti ini ya. Lebar dasinya 7 cm saya buat. Kita jahit di bagian yang ini dulu ya. Ini kita sambungkan, ini kita sambungkan. Nah, ini jangan sampai ketuker atas bawahnya ya teman-teman ya. Ini kita sambungkan seperti ini. Ini kita balikan, ini adalah sisi luarnya dan ini sisi dalamnya. Nanti kan jadinya seperti ini. Maka kita jahit seperti ini. Kita sambungkan begini, disesuaikan dengan garisnya. Setelah ini selesai dijahit, lalu ke yang sini. Ini ke sini ya, jahit ya. Oke, kita langsung jahit dulu. Ini teman-teman sudah kita jahit ya, sudah kita jahit satukan. Untuk sesi dasi saya akan buat satu model saja, tetapi dalam satu model itu saya kasih penjelasan untuk semua model ya, caranya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti suatu saat jika ada penambahan atau ada yang model yang dirasa dirasa perlu, kita buatkan lagi nanti untuk model yang lebih mudahnya. Nah, ini kita pecah dulu ya. Kita pecah pelan-pelan saja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan isian tricot atau visilin, itu lebih bagus tidak diputus di sini ya, tidak diputus. Kalaupun harus diputus, satu alasannya itu kalau misalkan untuk diputus itu lebih hemat ke kain ya. Lebih hemat karena tadi itu motongnya bisa ngejejer, tetapi kalau misalkan nggak diputus otomatis harus memanjang ya. Itu bisa lebih hemat, tapi memang agak lebih repot kalau diputus, harus disambung lagi kan. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya teman-teman, ini saya beritahukan kita akan membuat dasi. Ini adalah menggunakan isian ya. Isiannya saya gunakan bukan laken ya, kain flanel. Tahu nggak teman-teman ya? Tahu ya, kain flanel pasti tahu. Nah, kita menggunakan kain flanel saja dalemannya dengan dipotong malang ya. Nah, setelah itu karena dipotong malang gak cukup, kita sambung saja nggak apa-apa. Cuman sambungnya jangan ditumpang, diginikan saja. Seperti ini kan saja ya. Langsung sampai ujung sini. Ujungnya juga sama ya. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan isian flanel, kita mau menggunakan visilin. Nah, setelah jadi seperti ini langsung saja dikasih visilin atau dikasih tricot. Setelah dikasih visilin atau dikasih tricot, kita jahit bagian ujung-ujungnya dulu, ujung-ujungnya. Setelah jadi ujung-ujungnya baru dikelim seperti ini, dilipat dan dijahit terus sampai ujung, dipecah lalu dibalikan. Udah jadi seperti itu. Nah, karena ini mau menggunakan isian kain flanel, maka kita kasih puring dulu karena di sini polos, tidak menggunakan tricot ya. Kita kasih puring dulu. Bagaimana motong puringnya ya? Kita pakai seperti ini aja, biasa saja ya. Ini kita jiplak seperti ini, agak masuk, lalu kita samakan tepi-tepinya. Sebenarnya
poin saya dalam video ini ya bagian ujung-ujungnya ini ya, bagian ujung-ujungnya. Setelah itu kita buat ini garisnya, kita luruskan ya, kita buat garis satu sepatu seperti ini. Atau jika ingin lebih mudah, kita balikan kita lipat seperti ini, kita ratakan dulu. Nah, ini terbukti teman-teman itu miring ya. Nah, kita ratakan, lipat seperti ini aja langsung, lalu kita garis langsung. Pertama di sini untuk kita gunting kembali, lalu yang selanjutnya satu sepatu sini juga kita duplikat di bagian bawahnya. Hati-hati karena ini motongnya miring, beda dengan yang motong malang ya. Kalau malang apalagi lurus itu lebih mudah motongnya, kalau miring lebih sulit. Tapi saya yakin hasil lebih memuaskan karena dia lebih fleksibel ya. Lalu kita samakan kembali furingnya, jangan sampai beda bentuk dan ukurannya. Di sini ya kita samakan ya. Di bagian furing kita kasih garis tengah, kita kasih garis tengah. Ini maksudnya untuk memberitahu ke teman-teman nanti cara jahitnya ya, seperti ini. Kita kasih garis tengah dulu, sama di bagian sini juga ada garis tengah. Lalu dari garis tengah ini bergeser ke kiri dan ke kanan boleh setengah senti. Nah, garis lagi. Jadi di sini ada 3 garis. Ini garis tengah, dan sisi kiri kanannya setengah senti. Setelah ini ya, kita buat juga furing di bagian sini, bagian belakangnya. Sama, ini juga kita lipat jadi 2, kita ratakan, jangan sampai ada perbedaan di antara kita. Oke. Lalu kita garis kembali biar lebih rapi hasilnya ya. Tetapi pada prakteknya nanti nggak seperti ini sebenarnya. Ini karena biar teman-teman lebih memahami video ini saja, jadi saya buat agak bertele-tele sedikit. Bukan bertele-tele ya, lebih dibuat detail aja agar mudah memahaminya. Lalu furingnya juga sama kayak tadi. Sama, dikasih garis tengah juga, dan sisi kiri dan kanan garis tengah ini kasih setengah senti. Lanjut ke mesin jahit. Kita mulai teman-teman. Ini adalah bagian luar kain ya. Ini bagian dalam yang sudah ada garis 3 di sini. Dan ini bagian luar kain, luar ketemu luar. Perhatikan di sini, ini adalah garis tengah ya. Saya tunjuk di sini dan gunting. Ini adalah garis tengah. Dari garis tengah ini ke samping setengah senti, ke samping sebelahnya setengah senti. Nah, yang menjadi patokan adalah yang setelah keluar setengah senti, yaitu di sini, bukan garis tengahnya ya. Untuk kain itu di sini dan di sini, sisi kiri dan kanannya. Oke. Lalu untuk furing yang jadi patokan tetap di tengah. Artinya yang bagian tengah di furing itu menempel di bagian sini. Ya, kita langsung jahit sambil teman-teman perhatikan ya. Nah, akhirnya di sebelah sini furingnya agak bergeser keluar. Oke, kita jahit ya. Berhenti sampai di garis yang samping itu, yang setengah senti itu. Nah, kita keluarkan dulu, kita lihat dulu. Nah, di bagian furing, teman-teman, di bagian furing itu ada di batas garis tengah, ya. Tetapi di bagian kain ada di batas garis yang setelah dari tengah bergeser setengah senti. Di sini ya, bukan di sini. Ini adalah tengahnya. Ya, bergeser setengah senti ke sini dan batasnya di sini. Oke, bukan di tengah. Lalu yang bergeser setengah senti di sisi yang sebelahnya kita dorong seperti ini, tempelkan kembali di tengah bagian furing. Tuh, ya. Ini dilipat seperti ini tengahnya, lalu tempelkan ke bagian tengah furing. Dan kita jahit kembali. Posisi jahitnya seperti ini. Jadi di bagian kainnya kita lipat di ujung. Kita lipat seperti ini di ujung ya. Oke. Lalu kita jahit mulai dari titik yang tadi. Jangan ujung tepi jahitan yang sebelahnya jangan keinjak ya. Maka hasilnya seperti ini. Gini ya. Oke.
bagian furing rata. Bagian sini ada genjol karena tadi bergeser setengah senti. Lalu kita lipat seperti ini dan kita jahit di bagian ujung sininya. Kita jahit rata, datar ya, siku. Seret. Siku maksudnya jika ini dilipat menjadi dua seperti ini, otomatis lipatan tadi itu tidak nampak di bagian sini ya. Tetapi kalau kita sejajarkan begini, maka di sini akan ada lipatan. Nah, lipatan ini kita pegang dan kita lipat seperti ini. Kita ratakan di bagian sininya, kita ratakan ya. Kita ratakan, lalu kita pegang dan kita jahit di bagian sini saja. Sini, seret. Oke, kita jahit sedikit dalam posisi yang sisi sebelahnya rata. Nah, dijahit seperti ini. Lalu kita gunting. Nah, setelah dijahit maka jadinya seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya, perhatikan jadinya seperti ini. Oke, ini bagian furingnya juga dijepit. Nah, setelah itu baru kita balikkan. Nah, ini masukkan ibu jari kita sini, pegang, lipat dan dorong. Jadilah seperti ini. Nah, rapi kan ya? Kalau seperti ini rapi ya. Kalau misalkan teman-teman repot untuk menjahitnya atau kesusahan karena ini posisi miring, boleh dijulur saja, di jarum tangan saja. Itu sebenarnya bagus juga ya. Banyak juga pengrajin-pengrajin dasi yang high class itu menggunakan tangan saja. Oke. Seperti ini ya. Oke, lakukan di ujung yang sebelahnya sama seperti tadi ya. Oke teman-teman, ini hasilnya ya, seperti ini. Lalu kita gosok ya. Lalu kita gosok, perhatikan gosoknya, kita sejajarkan yang di sini dengan yang di sisi sebelahnya. Seperti ini. Pelan-pelan saja gosoknya. Untuk kain-kain tertentu tidak bisa langsung, harus pakai alas. Itu pandai-pandai saja teman-teman ya. Kalau ini udah masuk ke kayak handmade aja udah. Jadi proses jahitnya, dasi yang pakai isian ya ini aja udah. Udah begini saja. Yang jahitnya bagian ujung sama di bagian yang sambungan tadi. Nah, lalu di ujung yang kecil, di ujung yang kecilnya juga sama ya. Pokoknya dibuat secantik mungkin. Jangan asal-asalan, kecuali dasi SMA lah ya. Kalau dasi SMA mah udah tinggal bentuk pola yang seperti tadi, memberikan dilurusin, kasih pisilin, jahit samping, udah balikin. Jadi sebagai inspirasi saja. Di teman-teman banyak mungkin ya bahan-bahan sisaan dari satin atau yang mengkilat-mengkilat atau yang full kadot. Banyak juga furing-furing sisa. Ini juga kain sisa teman-teman ya. Ini juga kain sisa sama. Itu bisa kita manfaatkan untuk mengisi kekosongan kerjaan. Jadi teman-teman buat saja dasi. Kalau di Jakarta dasi yang model seperti ini ada yang harganya 60.000 bahkan sampai 200 bahkan 300.000. Kalau misalkan buat dasi ya kita sesuaikan dengan tempatnya aja lah. Kayak saya misalkan jual untuk di kampung saya, nggak mungkin kita pakai isian yang seperti ini. Tentunya kita pakai yang visilin saja. Kita sesuaikan dengan budget yang ada, dengan lingkungan yang ada ya, dengan konsumennya, standar konsumennya kita sesuaikan. Oke, setelah itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan isiannya hanya visilin atau tricot saja, saya ulangi kembali, sebelum teman-teman jahit di bagian ini, jahit furingnya, sebelum teman-teman jahit furingnya, itu dilapisi dulu dengan tricot atau dengan visilin, dilapisi semua full rata nempel, baru kita bentuk lagi, kita ratakan lagi dan kita pasang furingnya ya. Setelah furing terpasang, di sini sudah ada tricot. Disambung atau tidak disambung itu beda urusan ya. Ini yang saya jelaskan adalah menggunakan tricot atau menggunakan isian. Kalau menggunakan isian ya seperti ini, disambung lalu ujungnya diratakan, dibuat, dibentuk, dipasang furing,
lalu digosok, lalu dipasang ini ya. Kalau misalkan hanya menggunakan isian visilin atau trikot, setelah ini disambung atau tidak menggunakan sistem sambung, teman-teman langsung lapisi aja dengan visilin atau dengan trikot, cuman motongnya dimalangkan ya, jangan diluruskan, dimalangkan agar lebih spare dia. Nah, setelah itu, setelah ini sudah penuh dengan trikot atau visilin, baru teman-teman pasang furingnya ya. Anggap ini sudah ada trikotnya atau ada visilinnya dan furing sudah terpasang seperti ini. Ini sudah ada trikotnya ceritanya ya. Tinggal dibalikan seperti ini. Teman-teman jahit dari ujung sini sampai ujung sini. Tentunya jahitnya perlu hati-hati karena ini agak mekar ya. Jadi takutnya melintir, muntir kata salah satu teman saya, ada yang bilang muntir. Kalau saya biasa bilangnya melintir ya. Nah, itu hanya bahasa saja, oke? Boleh dikasih jarum pentul dulu, tek tek tek, kita kunci-kunci dulu, atau dijelujur saja. Yang nggak punya mesin jahit juga ini bisa. Yang nggak punya mesin jahit juga bisa bikin dasi seperti ini ya. Menggunakan jarum tangan aja nggak apa-apa. Ini dijelujur aja, jelujur lurus. Setelah dijelujur lurus, otomatis ini kan tertutup di bagian samping sini ya, bagian tengah sini. Yang terbuka adalah di ujung sini, ujung yang kecil, dan di ujung yang besar. Nah, baru kita sodok, kita balikkan. Setelah kita balikkan, maka jadinya akan seperti ini. Ini melipat begini kan, ini begini, udah jadi, doh, ya kan, jadi kan. Nah, gampang saja. Itu terserah teman-teman mau motongnya miring, mau motongnya malang. Tetapi kalau lebar kain 1,4 itu bisa menggunakan motong malang saja. Sesuaikan aja panjangnya dengan kain tersebut ya. Itu kalau untuk cara yang gampang, yang menggunakan visilin atau tidak mau menggunakan furing. Silahkan tidak menggunakan furing. Saya akan kasih contoh. Saya kasih contoh dengan kertas saja teman-teman ya. Nah, kayak dasi-dasi SMA itu ya. Kayak dasi SMA, tahu kan ya, dasi SMA ya. Polanya tidak lancip seperti ini kalau untuk dasi SMA, tetapi kotak saja begini. Tapi jarak ininya lebarnya kita samakan saja, oke ya. Oke. Lalu kita ukur dari sini ke sini. Ini kan bagi dua nih. Ini berapa senti? 7 senti. Lalu kita ukur juga di bagian sini 7 senti sini. Ini belum termasuk kampu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kasih kampu 1 senti silakan, 1 senti, 1 senti. Oke. Paham ya sampai sini ya. Lalu kita jahit dari batas titik ini yang dari sini ke sini 7 cm, kita jahit sampai ujung. Seret. Oke, kita jahit contoh dengan menggunakan ini ya. Solasi. Nah, gini. Oke. Setelah bagian sini kita jahit dan di sini kita buka. Oke, ya. Sama ujung sebelahnya juga, ujung yang bagian yang kecilnya juga sama. Seperti itu. Bagian sini jaraknya dari sini ke sini lebarnya berapa? Oke, kita gunting saja sama ini. Dari sini ke sini lebarnya berapa senti? Naikkan ke sini. Misalkan dari sini ke sini 2,5. Berarti dari sini ke sini 2,5 senti baru jahit dan di bagian sini bolong. Ya. Oke. Lalu di sebelah sininya kita kembali lagi ke yang pola yang besar. Sebelah sininya juga kita jahit kembali. Dari sini kita jahit seret sampai ke yang kecil, lalu di bagian sini juga kita jahit. Kita jahit. Oke. Seperti ini, teman-teman. Oke, sudah ya, kita jahit, di sini bolong. Oke, paham ya sampai sini ya, bolong. Nah, bolongnya ini kita balikan untuk posisi membalikan. Setelah dibalikan, lalu kita bentuk seperti ini. Tuh. Jadilah dasi SMA. Oke. Begini teman-teman, mudah sekali. Di bagian sini kita pecah, di sini kita pecah, udah jadi. Oke ya, itu untuk dasi SMA. Kembali ke materi yang kita pelajari sekarang. Itu untuk dasi SMA sangat mudah sekali. Atau untuk di bagian ujungnya teman-teman nggak mau ada list ininya, ya tinggal diratakan saja. Potongan furing dengan potongan kain tidak bergeser setengah senti di kain di bagian tengahnya ini. Nih di sininya tidak bergeser setengah senti, ke sini setengah senti enggak. Pas di situ saja, langsung dibalikan, nanti jadinya akan seperti ini. Rata begini silakan. Tapi saya lebih suka yang seperti ini ya. Kita bahas ke sini kembali, kita lanjutkan. Lalu ini isiannya teman-teman. Oke, yang sudah yang pakai isian trikot atau visilin sudah selesai ya. Ini kita masukkan teman-teman. Ini kita masukkan saja. Kita masukkan ke sini ya. Bagian kampu jahitan itu ada di atasnya begini. Nah. Oke. Kita dorong, kita masukkan isiannya. Nah, ini udah tinggal pakai jarum tangan saja kalau ini. Lihat di bagian sini,
kita bagi dua rata ya. Bagi dua rata. Salah satu sisinya kita pastikan kembali tepiannya sudah oke. Boleh dikunci dengan pentul di sini ya. Salah satu sisinya kita lipat duluan. Kita lipat duluan begini. Ikuti tepian isian. Kita lipat seperti ini ya. Dipaskan dengan tepian isian. Lalu di sisi yang sebelahnya kita lipat juga, samakan dengan tepian isian. Jangan ragu-ragu, dipaskan saja karena kita sudah meyakini atau sudah memastikan bahwa di bagian isian itu ukurannya sudah pas. Ukurannya sudah pas ya. Jadi kita yakin saja. Oke, sampai di sini dulu ya, oke. Lalu kita lipat sekali lagi di salah satu sisinya. Boleh di sisi yang sebelah sini atau di sisi yang sebelah situ, yang mudah saja. Yang mana? Nah, dilipat di bagian tengah seperti ini. Lalu ini kita lipat. Pelan-pelan saja. Nah, ini udah jadi teman-teman. Ya. Kita lipat semua ya. Seperti ini sampai ujung, baru kita som di sininya. Cus, udah selesai. Ya. Seperti itu, oke? Sekarang kita ke proses ngesom ya. Perhatikan cara ngesomnya ya teman-teman ya. Kita kalau misalkan ini ada di atas, bagian atas, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari yang termudah saja. Maksud saya, teman-teman biasanya bagaimana? Memulainya dari sisi mana? Silahkan. Kalau cara ngesom itu. Kalau untuk som ini kita tidak menggunakan som silang. Pertama, kita kunci di bagian ujung dulu. Perhatikan seperti ini ya. Ini kita kunci dulu di bagian ujung. Oh sorry, ini udah dikunci. Oh udah. Kita ulangi lagi. Kita kunci dulu di sini. Perhatikan saja ya teman-teman ya. Pakai satu benang saja. Nah, ini. Lalu kita sangkutkan sekali lagi di sini tanpa kena puring ya. Agar lebih kuat di bagian ujungnya. Boleh 2 kali, boleh sekali, boleh 3 kali silahkan. Lalu yang terakhir kita tempelkan ke furingnya, nembus ke kain planel, tidak nembus keluar ya, ke kain planelnya aja untuk kuncian saja. Oke.
Oke. Setelah itu kita kunci dulu di sini. Kita kunci, kita matikan. Sebelum jalan ke selanjutnya. Untuk selanjutnya kita tusuk seperti biasa saja. Ini. Keluarkan di sini jarak 1 cm 1 cm silahkan, nggak masalah. Atau lebih padat juga silahkan. Tusuk di bagian bawah, nembus ke planel, lalu keluar di sini. Gini ya, jelas ya. Oke. Lanjut terus. Beberapa langkah nanti teman-teman boleh kunci. Cara nguncinya, kalau yang tadi setelah dari sini langsung ke arah sini, teman-teman balikkan dulu di sini sekali. Oke. Untuk kunciannya, jadi beberapa langkah kita kunci, beberapa langkah kita kunci gitu ya, agar lebih kuat, lebih bagus. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan saja ya. Oke, caranya seperti itu ya. Beberapa langkah lalu kita kunci. Kalau misalkan caranya sudah paham, boleh kita percepat proses pengerjaannya. Begini. Ini masuk, keluar, langsung, masuk, keluar, langsung lagi, masuk, keluar. Jadi dipercepat. Karena ini sebenarnya prosesnya cepat ya. Langsung tarik. Kira-kira berapa langkah langsung kita tarik. Nah, tuh. Kita kunci lagi. Kunci. Lalu seperti tadi lagi. Bagian depan rata, nanti kita gosok kembali ya. Karena pasti setelah di som ini ada sedikit perubahan bentuk, atau entah kedorong atau gimana, pasti ada. Tapi nanti akan rapi kembali setelah digosok. Lalu untuk tali lubangnya ya, tali apa namanya, lubang masukan buat ini yang ujungnya itu ya, jaraknya dari tepi sini itu 20 cm atau 25 cm ke sini ya. Kalau saya menggunakan ini untuk dalam video ini ya, menggunakan label Yazid Tailor. Tetapi teman-teman kalau belum ada, nggak masalah, bisa menggunakan tali dari kainnya, seperti membuat apa namanya, seperti membuat tali ban pinggang ya, sama seperti itu kan, cuman memasangnya seperti ini teman-teman. Tali ban pinggang dijahit bulat seperti ini, tuh, ini jahitannya ya, lalu ditempel begini, dan ujung-ujungnya kita som tepi-tepi sininya. Udah gitu aja ya.
selesai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.